Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam jumpa kembali dengan saya Jartinus di sini. Jadi di malam kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang Nabi Tuhan, yaitu Nabi Elia, yang dimana di zaman bangsa Israel itu dipimpin oleh Raja Ahab. Mereka itu menyembah berhala. Mau mendengarkan cerita selanjutnya? Simak dan tonton ya. Pada zaman dulu itu di negeri Israel hidup seorang nabi yang sangat mengasihi Tuhan. Nama nabi itu adalah Elia. Elia itu selalu mengajarkan orang-orang untuk menyembah Tuhan yang benar. Namun saat itu banyak orang yang lebih memilih untuk menyembah berhala. Mereka itu menyembah Baal di waktu itu. Nah, suatu hari Raja Ahab dan banyak rakyat Israel itu menyembah dewa Baal. Elia merasa sedih untuk melihatnya. Dia itu tertekun melihat kok bisa bangsa Israel seperti ini. Ia kemudian berkata kepada raja bahwa tidak akan turun hujan sebelum Allah dan Tuhan itu mengizinkan hujan itu turun. Benar saja teman-teman, hujan itu tidak turun selama bertahun-tahun. Dan tanah menjadi kering, juga kering lah. Terus banyak kesulitan-kesulitan dari aktivitas mereka. Mulai tumbuh-tumbuhan yang gak bisa bertumbuh produktif. Meskipun begitu sulit keadaan mereka itu, Tuhan tetap memanjahkan dan menjaga Elia. Tuhan selalu menyuruh burung-burung gagak untuk membawakan dia roti, membawa dia makanan dan juga daging untuk dia makan setiap hari itu teman-teman. Elia juga belajar di mana Tuhan selalu memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Setelah beberapa waktu, Tuhan menyuruh Elia untuk menantang para nabi Baal itu di Gunung Karmel. Teman-teman ada yang tahu Gunung Karmel itu di mana? Di sana ia berkumpul dan mengumpulkan banyak orang untuk melihat siapa Tuhan sebenarnya. Nah, para nabi Baal itu lebih dulu berdoa agar api yang turun dari langit itu membakar persembahan yang mereka sembahkan. Mereka berteriak berdoa sepanjang hari, tetapi tidak ada yang terjadi saat itu. Dan kemudian tibalah gilirannya si Elia ini, atau lebih dikenal dengan Nabi Elia. Ia memperbaiki, terus dia mempersembahkan persembahan di mezbah Tuhan, meletakkan persembahannya itu di atasnya. Terus bahkan Elia juga menyuruh teman-teman dan orang-orangannya, teman-teman, asal teman-teman tahu, untuk menyiramkan banyak air di atas persembahan itu. Air, bukan bensin, bukan solar, dan bukan minyak tanah dan lain-lain sebagainya. Itu air. Air itu kayak menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa atas manusia. Nah, tiba-tiba turunlah api dari langit itu dan membakar semua persembahan-persembahan yang disembahkan oleh Nabi Elia. Dan semua orang itu takjub melihatnya dan kagum. Namun, mereka tahu bahwa Tuhanlah yang Allah yang benar, bahwa kuasa atas segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Setelah itu, Elia itu kembali berdoa kepada Tuhan. Tidak lama kemudian, awan pun mulai muncul. Terus di tengah langit yang cerah, di saat itu kan masih kemarau panjang, mereka itu kesulitan air. Nah, di saat itu juga, karena mereka sudah mulai percaya dengan Tuhan Allah, maka si Elia ini berdoa memohon kepada Tuhan
Dan tiba-tiba awan mulai muncul di langit yang tadinya cerah, mulai turun rintik-rintik hujan dengan deras. Nah, tanah yang kering dari semulanya itu tanah yang kering menjadi tanah yang kembali subur, dan rakyat Israel itu bersukacita atas kejadian itu. Dan seperti yang kita dengar tadi, ini bisa kita kutip dari kisah Nabi Elia itu, bahwa kita itu harus belajar bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan doa kita. Orang-orang yang percaya kepadanya itu akan diselamatkan. Kita juga diajari untuk tetap setia kepada Tuhan. Meskipun banyak di orang-orang sekitar kita yang masih memilih jalan yang berbeda dari yang kita jalani sekarang, teman-teman. Maka sebelum kita mengakhiri video hari ini, sebelum kita mengakhiri cerita singkat ini, aku perlu mengajak teman-teman ini untuk berefleksi. Semoga nantinya kan ketika kita membaca bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah kehendak Bapa. Kita harus percaya, kita harus bisa meneladani yang dilakukan oleh Nabi Elia. Kita bisa menjadikan cerita ini sebagai bahan untuk kita renungkan kembali, bahwa kita harus bisa mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita, dan juga kita harus selalu percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu menginginkan kita untuk hidup yang lebih baik. Demikian video malam hari ini, teman-teman. Jangan lupa share lah, subscribe, dan bagi-bagi ke teman-teman semuanya supaya nanti memiliki like yang bagus. Terima kasih. Salam jumpa, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.